Ada satu rahasia yang diam-diam disembunyikan oleh kehidupan. Semakin jauh manusia berusaha mengenal dunia, semakin banyak pula yang justru kehilangan dirinya sendiri. Kita diajarkan cara mencari kesuksesan, mengejar pengakuan, dan memenangkan persaingan. Namun, hampir tidak ada yang mengajarkan satu ilmu yang menjadi akar dari semua kebijaksanaan: mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Leluhur Jawa telah meninggalkan sebuah pesan yang begitu sunyi, tetapi mengguncang. Mereka berkata, sebelum melangkah menaklukkan dunia, pulanglah terlebih dahulu ke dalam dirimu sendiri. Sebab dunia yang tampak di hadapanmu hanyalah cermin dari batin yang kau bawa. Jika hati dipenuhi kegelisahan, dunia akan terasa penuh ancaman. Namun jika batin menjadi jernih, bahkan badai kehidupan pun dapat berubah menjadi guru yang menuntunmu menuju kebijaksanaan. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak falsafah Jawa yang telah diwariskan selama berabad-abad. Sebuah perjalanan batin untuk menemukan jati diri, memahami makna kehidupan, dan membuka kesadaran yang mungkin selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dengarkan hingga akhir, karena setiap bagian dari renungan ini saling terhubung. Dan bisa jadi ada satu kalimat yang datang pada saat paling tepat dalam perjalanan hidupmu. Jika Anda menyukai renungan tentang kebijaksanaan leluhur Jawa, filsafat kehidupan, dan perjalanan menuju ketenangan batin, dukunglah channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang juga sedang mencari makna hidup. Dukungan sederhana Anda akan membantu kami terus menghadirkan renungan yang menenangkan, menjaga warisan kebijaksanaan Nusantara tetap hidup, dan semoga menjadi manfaat bagi semakin banyak orang. Kini, tenangkan pikiran, bukalah hati, dan mari kita memulai perjalanan yang mungkin tidak akan membawamu ke tempat yang baru, tetapi akan mengantarkanmu pulang kepada dirimu yang sejati. Ada sebuah pertanyaan yang telah mengiringi manusia sejak zaman para leluhur. Namun justru semakin jarang terdengar di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Bukan pertanyaan tentang bagaimana memperoleh lebih banyak harta, mencapai kedudukan yang lebih tinggi, atau menjadi sosok yang paling dikagumi. Pertanyaan itu jauh lebih sunyi, lebih sederhana, tetapi sekaligus lebih mengguncang batin. Siapakah sebenarnya dirimu? Sebagian besar manusia mampu menyebutkan namanya, pekerjaannya, asal-usul keluarganya, bahkan cita-cita yang ingin diraih. Namun ketika diminta menjawab siapa dirinya yang paling sejati, seringkali lidah menjadi keluh. Dalam falsafah Jawa, keadaan ini bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan pertanda bahwa perjalanan hidup yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Sebab sebelum seseorang mampu memahami dunia, ia terlebih dahulu harus mengenali ruang paling dalam di dalam dirinya sendiri. Dunia luar hanyalah cermin yang memantulkan keadaan batin. Bila cermin itu keruh, segala sesuatu akan tampak kabur. Bila hati dipenuhi kegelisahan, seluruh kehidupan terasa sebagai ancaman. Karena itu, mengenal diri bukanlah pilihan, melainkan gerbang pertama menuju kebijaksanaan. Para leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan manusia untuk terburu-buru mengejar dunia, tanpa memahami siapa yang sedang mengejarnya. Mereka menyadari bahwa manusia yang kehilangan dirinya akan mudah hanyut mengikuti arus zaman. Hari ini ia mengejar kekayaan karena melihat orang lain kaya. Besok ia mengejar kekuasaan karena melihat orang lain dihormati. Lusa ia mengubah lagi tujuan hidupnya hanya karena merasa tertinggal. Akibatnya, seluruh hidup dipenuhi perlombaan yang tidak pernah memiliki garis akhir. Dalam pandangan kejawen, keadaan seperti itu disebut sebagai batin yang tercerabut dari pusatnya. Manusia tidak lagi berjalan berdasarkan suara nurani, melainkan bergerak mengikuti bayang-bayang yang diciptakan oleh dunia. Falsafah Jawa mengenal sebuah ajaran yang sangat mendalam, yaitu eling lan waspada. Eling berarti senantiasa ingat kepada asal-usul kehidupan, kepada Sang Pencipta, serta kepada hakikat diri yang sejati. Waspada berarti memiliki kejernihan untuk melihat setiap gerak pikiran, keinginan, dan emosi agar tidak menguasai kehidupan. Kedua ajaran ini ibarat buah sayap yang membuat manusia mampu terbang melewati berbagai badai kehidupan tanpa kehilangan arah. Orang yang eling tidak mudah mabuk oleh pujian, sebab ia sadar bahwa segala kemuliaan hanyalah titipan.
Orang yang waspada tidak mudah hancur oleh hinaan, sebab ia memahami bahwa penilaian manusia tidak pernah mampu menentukan nilai sejati dirinya. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan yang tumbuh bukan karena dunia selalu baik kepadanya, melainkan karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Namun mengenal diri bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu malam. Ia bukan sekadar hasil dari membaca banyak kitab, mendengar banyak petuah, atau menghafal berbagai ajaran luhur. Mengenal diri adalah sebuah lelaku, perjalanan batin yang menuntut kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati. Ada kalanya seseorang menemukan sisi dirinya yang penuh cahaya, tetapi ada pula saat ia harus berhadapan dengan luka-luka lama, ketakutan yang selama ini disembunyikan, kesombongan yang tak pernah diakui, atau keinginan-keinginan yang diam-diam mengendalikan setiap keputusan hidupnya. Banyak orang memilih menghindari perjumpaan itu karena terasa menyakitkan. Padahal, dalam kebijaksanaan Jawa, luka yang diterima dengan kesadaran justru dapat berubah menjadi guru yang paling bijaksana. Selama manusia terus berani melihat dirinya apa adanya, sedikit demi sedikit tabir yang menutupi kejernihan hati akan tersingkap. Disitulah seseorang mulai memahami bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan kebutaan terhadap dirinya sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengenali wajah dunia, hingga lupa menatap wajah batin sendiri. Kita mengetahui begitu banyak kabar dari luar, tetapi jarang mendengar suara hati yang paling dalam. Kita mampu mengingat kesalahan orang lain bertahun-tahun lamanya, tetapi lupa memahami mengapa hati kita begitu mudah terluka. Padahal, para leluhur telah lama meninggalkan sebuah pesan yang tetap relevan hingga hari ini. Sebelum berusaha mengubah dunia, ubahlah cara kita memandang diri sendiri. Sebelum mencari jawaban di luar, belajarlah mendengarkan keheningan di dalam. Sebab dari keheningan itulah lahir kebijaksanaan yang tidak mudah digoyahkan oleh waktu. Dan barangkali, perjalanan yang akan kita tempuh melalui renungan ini bukanlah perjalanan menuju tempat yang baru, melainkan perjalanan pulang menuju diri yang selama ini telah lama menunggu untuk dikenali. Seringkali manusia mengira bahwa sumber dari segala kebahagiaan dan penderitaan berada di luar dirinya. Ia menyalahkan keadaan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, menyalahkan orang lain ketika hatinya terluka, bahkan menyalahkan waktu ketika segala sesuatu berubah. Padahal, falsafah Jawa mengajarkan bahwa dunia yang kita lihat sesungguhnya hanyalah pantulan dari keadaan batin kita sendiri. Seperti permukaan telaga yang tenang mampu memantulkan langit dengan begitu jernih, demikian pula hati yang damai akan memandang kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, bila air telaga itu terus bergelombang, bayangan langit akan tampak pecah dan berantakan. Langitnya tidak berubah, tetapi permukaan airnya yang kehilangan ketenangan. Begitu pula kehidupan. Dunia tidak selalu menjadi penyebab kegelisahan. Seringkali, kegelisahan itu lahir dari batin yang belum menemukan pusat ketenangannya. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melihat dunia bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana keadaan dirinya. Orang yang dipenuhi rasa iri akan selalu menemukan alasan untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Orang yang dikuasai ketakutan akan melihat ancaman di balik setiap kesempatan. Sementara mereka yang hidup dengan hati penuh syukur mampu menemukan makna bahkan di tengah keterbatasan. Karena itu, kebijaksanaan Jawa tidak mengajarkan seseorang agar sibuk mengendalikan seluruh keadaan di luar dirinya. Sebab dunia terlalu luas untuk dikuasai. Yang diajarkan justru adalah kemampuan mengendalikan ruang kecil yang paling dekat, yaitu hati dan pikiran sendiri. Disitulah letak kemerdekaan sejati. Ketika seseorang mampu menjaga batinnya tetap jernih, ia tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh perubahan yang datang silih berganti. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti akan bertemu dengan pujian dan celaan, keberhasilan dan kegagalan, pertemuan dan perpisahan. Semua itu adalah bagian dari putaran kehidupan yang tidak mungkin dihentikan. Namun yang menentukan kualitas hidup bukanlah seberapa banyak keberhasilan yang diraih atau seberapa sedikit kegagalan yang dialami, melainkan bagaimana batin merespons setiap peristiwa tersebut. Orang yang mengenal dirinya tidak akan larut ketika dipuji,
Karena ia sadar bahwa pujian hanyalah suara yang datang dan pergi. Ia juga tidak akan runtuh ketika dicela. Sebab ia memahami bahwa penilaian manusia seringkali lahir dari sudut pandang yang terbatas. Dalam istilah Jawa, inilah sikap ngeli tanpa keli, mengikuti arus kehidupan tanpa kehilangan pijakan batin. Air sungai boleh terus mengalir, tetapi akar pohon yang kuat tetap berpegang pada tanah yang kokoh. Demikian pula manusia, ia boleh hidup di tengah perubahan zaman, tetapi tidak kehilangan jati dirinya. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menjauhkan manusia dari pengenalan diri, yaitu terlalu sering menunjuk keluar ketika menghadapi masalah. Betapa mudah kita mengatakan bahwa orang lain adalah penyebab kemarahan kita, keadaanlah yang membuat kita kecewa, atau nasiblah yang menghalangi kebahagiaan kita. Padahal, setiap kali jari menunjuk keluar, kita kehilangan kesempatan untuk melihat ke dalam. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa setiap peristiwa, seberat apapun, dapat menjadi cermin untuk memahami diri sendiri. Mengapa kata-kata tertentu begitu melukai hati? Mengapa keberhasilan orang lain terasa mengusik ketenangan? Mengapa kita begitu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak akan dapat kita bawa ketika kehidupan ini berakhir? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang perlahan membuka pintu menuju kesadaran. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk memahami akar dari setiap gejolak batin yang selama ini tersembunyi. Pada akhirnya, mengenal diri bukan berarti memisahkan diri dari dunia, melainkan belajar melihat dunia dengan mata hati yang lebih jernih. Ketika batin dipenuhi kebencian, dunia akan tampak keras. Ketika hati dipenuhi keserakahan, dunia akan terasa tidak pernah cukup. Namun ketika seseorang mulai membersihkan ruang terdalam dalam dirinya, ia akan menyadari bahwa kedamaian bukanlah hadiah yang diberikan oleh dunia, melainkan benih yang sejak awal telah ditanamkan oleh Sang Pencipta di dalam setiap manusia. Dunia mungkin tidak berubah secepat yang kita harapkan. Orang lain mungkin tetap bersikap sesuai kehendaknya. Keadaan mungkin masih menghadirkan ujian yang tidak ringan. Namun selama hati tetap menjadi telaga yang tenang, setiap gelombang kehidupan akan datang hanya sebagai riak yang mengajarkan kebijaksanaan, bukan badai yang menghancurkan arah perjalanan. Dan dari sinilah perjalanan mengenal diri mulai berubah menjadi perjalanan memahami makna kehidupan itu sendiri. Sejak manusia dilahirkan ke dunia, tanpa disadari ia mulai mengenakan berbagai macam identitas. Mula-mula ia dikenal sebagai anak dari seseorang. Kemudian ia menjadi murid, sahabat, pekerja, pasangan, orang tua, atau pemimpin. Seiring berjalannya waktu, identitas-identitas itu semakin bertambah, seolah membentuk siapa dirinya. Padahal dalam pandangan falsafah Jawa, semua itu hanyalah peran yang diberikan oleh kehidupan, bukan hakikat dari diri manusia. Seperti seorang dalang yang memainkan berbagai tokoh dalam satu pertunjukan wayang, kehidupan pun memberi manusia beragam peran untuk dijalani. Namun sang dalang tidak pernah berubah menjadi Arjuna, Bima, atau Semar. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Begitu pula manusia. Masalah muncul ketika seseorang lupa bahwa ia sedang memainkan peran. Ia mulai percaya bahwa jabatan adalah dirinya, harta adalah dirinya, bahkan pujian orang lain adalah ukuran keberadaannya. Ketika semua itu hilang, ia merasa seolah dirinya ikut lenyap. Disitulah penderitaan seringkali bermula. Para leluhur Jawa sering mengingatkan bahwa kehidupan ibarat panggung yang tidak pernah berhenti berganti adegan. Hari ini seseorang dipuji karena keberhasilannya. Esok hari mungkin ia dicela karena sebuah kesalahan. Hari ini ia duduk di tempat yang tinggi. Beberapa tahun kemudian ia mungkin kembali menjadi orang biasa. Semua itu adalah bagian dari putaran kehidupan yang tidak dapat ditolak. Karena itulah orang bijaksana tidak pernah menggantungkan harga dirinya pada sesuatu yang bersifat sementara. Ia memahami bahwa segala yang berada di luar dirinya hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Jabatan dapat berakhir, kekayaan dapat berpindah tangan, tubuh yang kuat akan menua, bahkan wajah yang dahulu dipuji lambat laun akan berubah dimakan usia. Bila seluruh kebahagiaan bergantung pada hal-hal yang tidak kekal, maka hati akan terus hidup dalam ketakutan kehilangan.
Dalam ajaran kejawen dikenal pemahaman tentang sangkan paraning dumadi, yaitu kesadaran akan asal dan tujuan hidup manusia. Ajaran ini mengingatkan bahwa sebelum lahir ke dunia, manusia tidak membawa nama, gelar, kekayaan, ataupun kedudukan. Dan ketika kelak meninggalkan dunia, semua itu pun akan ditinggalkan. Yang tetap menyertai hanyalah kualitas batin yang telah dibentuk sepanjang perjalanan hidup. Oleh sebab itu, para leluhur lebih menekankan pembentukan budi pekerti daripada sekadar mengejar pencapaian lahiriah. Mereka percaya bahwa manusia yang berhasil menata batinnya akan mampu menjalani segala peran kehidupan dengan bijaksana tanpa diperbudak oleh peran tersebut. Ia dapat menjadi pemimpin tanpa menjadi angkuh, menjadi orang kaya tanpa menjadi tamak, menjadi orang sederhana tanpa merasa rendah diri. Ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa semua peran hanyalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Namun melepaskan topeng kehidupan bukan berarti meninggalkan tanggung jawab atau menolak dunia. Falsafah Jawa tidak mengajarkan manusia untuk lari dari kehidupan, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya dengan kesadaran yang utuh. Seorang petani tetap mengolah sawahnya dengan tekun. Seorang pedagang tetap berdagang dengan jujur. Seorang pemimpin tetap menjalankan kewajibannya dengan adil. Yang membedakan adalah keadaan batinnya. Ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk selalu dipuji, tidak hidup demi pengakuan, dan tidak kehilangan arah ketika dunia tidak berjalan sesuai harapannya. Ia memahami bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa tinggi ia berdiri di hadapan orang lain, melainkan oleh seberapa jernih hatinya ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Di dalam keheningan itulah karakter sejati terbentuk, jauh dari sorak-sorai dan penilaian manusia. Barangkali inilah sebabnya mengapa perjalanan mengenal diri selalu dimulai dengan keberanian untuk menanggalkan topeng yang selama ini melekat begitu erat. Topeng kesombongan yang menutupi rasa takut. Topeng keberanian yang menyembunyikan kegelisahan. Topeng kesuksesan yang menutupi kehampaan batin. Topeng kebaikan yang terkadang hanya lahir demi mendapatkan pujian. Ketika semua lapisan itu perlahan dilepaskan, mungkin kita akan merasa rapuh, bahkan kehilangan pegangan. Namun justru pada saat itulah diri yang sejati mulai memperlihatkan wajahnya. Bukan diri yang dibentuk oleh penilaian dunia, melainkan diri yang lahir dari kejernihan rasa dan kesadaran akan asal-usul kehidupan. Dan ketika seseorang akhirnya mampu berdiri tanpa topeng, ia tidak lagi hidup untuk menjadi seperti yang diinginkan dunia. Ia hidup sebagai dirinya sendiri, tenang, tulus, dan selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Dari titik inilah langkah menuju kebijaksanaan yang sesungguhnya benar-benar dimulai. Di zaman ketika segala sesuatu bergerak begitu cepat, keheningan menjadi sesuatu yang semakin langka. Manusia terbiasa membuka mata dengan suara notifikasi, mengisi hari dengan percakapan yang tiada henti, dan menutup malam dengan berbagai kesibukan yang membuat pikirannya terus bekerja. Seolah-olah hidup hanya bernilai ketika selalu dipenuhi aktivitas. Namun para leluhur Jawa memandang keheningan dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menganggap diam sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang yang paling subur bagi tumbuhnya kebijaksanaan. Sebab ketika dunia di luar mulai sunyi, barulah suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan perlahan dapat terdengar. Suara itu bukan berasal dari orang lain, bukan pula dari keramaian yang mengelilingi kita, melainkan dari kedalaman batin yang selama ini sabar menunggu untuk didengarkan. Itulah sebabnya perjalanan mengenal diri selalu membutuhkan saat-saat hening, karena diri sejati tidak pernah berteriak. Ia berbicara dengan lembut kepada hati yang bersedia mendengarkan. Dalam tradisi Jawa, banyak lelaku dilakukan bukan untuk mencari kesaktian atau mengejar hal-hal yang luar biasa, melainkan untuk menjernihkan batin. Ada yang memilih berjalan seorang diri menyusuri pematang sawah saat fajar. Ada yang duduk diam di bawah pohon tua. Ada pula yang menghabiskan malam dalam doa dan perenungan. Semua itu bukanlah ritual tanpa makna, tetapi cara untuk mengurangi kebisingan yang memenuhi pikiran. Leluhur memahami bahwa selama hati terus dipenuhi oleh keinginan, ketakutan, kemarahan, dan berbagai suara dari luar, manusia akan sulit mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Keheningan menjadi seperti embun yang perlahan membersihkan debu-debu batin.
Ia tidak bekerja dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kelembutan yang pasti. Sedikit demi sedikit, hati yang semula keruh mulai menjadi bening, dan dari kejernihan itulah lahir pemahaman yang tidak dapat diperoleh hanya melalui perdebatan atau bacaan semata. Seringkali manusia takut pada keheningan, karena di sanalah ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Ketika tidak ada lagi keramaian yang mengalihkan perhatian, berbagai luka lama mulai muncul ke permukaan. Penyesalan yang selama ini ditekan kembali mengetuk pintu kesadaran. Ketakutan yang disembunyikan di balik kesibukan mulai memperlihatkan wajahnya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dihindari perlahan datang tanpa bisa ditolak. Bagi sebagian orang, pengalaman itu terasa tidak nyaman. Karena itulah banyak yang memilih terus menyibukkan diri agar tidak perlu mendengar suara batinnya sendiri. Namun falsafah Jawa mengajarkan bahwa tidak ada penyembuhan tanpa keberanian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Luka yang diabaikan tidak akan hilang. Ia hanya bersembunyi lebih dalam dan diam-diam memengaruhi cara seseorang berpikir, berbicara, dan bertindak. Maka keheningan bukanlah musuh, melainkan sahabat yang mempertemukan manusia dengan bagian dirinya yang selama ini meminta untuk dipahami. Para sesepuh Jawa sering mengatakan bahwa hati manusia bagaikan sebuah sumur yang sangat dalam. Permukaannya mungkin dipenuhi riak akibat angin kehidupan, tetapi di dasar sumur itu selalu ada air yang tenang. Sayangnya, kebanyakan orang hanya hidup di permukaan. Mereka bereaksi terhadap setiap gelombang, marah pada setiap angin, dan takut pada setiap perubahan cuaca. Mereka lupa bahwa di dalam dirinya terdapat kedalaman yang tidak pernah tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Untuk mencapai kedalaman itu dibutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan kesediaan untuk tidak selalu mencari jawaban di luar. Semakin seseorang belajar diam, semakin ia mampu membedakan mana suara ego yang lahir dari rasa takut, dan mana bisikan nurani yang membawa kedamaian. Dari sanalah muncul kebijaksanaan yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tidak mudah terprovokasi oleh emosi sesaat, dan tidak mudah kehilangan arah ketika kehidupan berubah. Pada akhirnya, keheningan bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju pengenalan diri yang lebih utuh. Dunia akan selalu ramai. Persoalan akan terus datang silih berganti. Manusia akan tetap hidup di tengah berbagai tuntutan dan perubahan yang tidak dapat dihindari. Namun siapapun yang telah belajar menemukan ruang hening di dalam dirinya, akan membawa ketenangan itu kemanapun ia melangkah. Ia tidak perlu menunggu dunia menjadi damai agar hatinya tentram. Ia telah menemukan mata air ketenangan yang mengalir dari dalam dirinya sendiri. Dan barangkali inilah salah satu warisan paling berharga dari falsafah Jawa, bahwa manusia yang mampu bersahabat dengan keheningan tidak lagi mudah diperbudak oleh kebisingan dunia. Sebab di dalam diam yang penuh kesadaran, diri sejati mulai berbicara. Dan ketika diri sejati telah berbicara, manusia tidak lagi berjalan mengikuti bayang-bayang kehidupan, melainkan melangkah dengan cahaya kebijaksanaan yang tumbuh dari kedalaman batinnya sendiri. Setelah manusia mulai mengenal keheningan, ia akan menemukan sesuatu yang selama ini sering tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran. Dalam falsafah Jawa, sesuatu itu disebut rasa. Namun rasa yang dimaksud bukan sekadar perasaan yang mudah berubah karena suasana hati, bukan pula emosi yang muncul lalu menghilang mengikuti keadaan. Rasa sejati adalah kejernihan batin yang mampu menangkap kebenaran tanpa harus selalu dijelaskan oleh kata-kata. Ia adalah cahaya halus yang telah ditanamkan Sang Pencipta di dalam diri setiap manusia sebagai penuntun kehidupan. Sayangnya, cahaya itu seringkali redup karena tertutup oleh ambisi, ketakutan, kemarahan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Manusia akhirnya lebih percaya pada kegaduhan pikirannya daripada kejernihan hatinya sendiri. Padahal, pikiran dapat dipenuhi prasangka, tetapi rasa yang telah dimurnikan akan selalu mengarahkan manusia kepada kebijaksanaan. Karena itulah para leluhur lebih dahulu mengajarkan penjernihan batin sebelum penambahan pengetahuan. Sebab ilmu tanpa kejernihan rasa dapat melahirkan kesombongan. Sedangkan rasa yang jernih akan membuat ilmu menjadi berkah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan logika semata. Ada saat ketika semua alasan tampak benar,
tetapi hati tetap merasa gelisah. Ada pula keadaan ketika jalan yang tampak paling mudah justru meninggalkan kegundahan yang sulit dijelaskan. Disinilah leluhur Jawa mengajarkan pentingnya mendengarkan rasa sejati. Mereka percaya bahwa hati yang bersih memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang hanya menguntungkan sesaat dan mana yang benar-benar membawa kebaikan dalam jangka panjang. Rasa sejati tidak berbicara dengan suara keras. Ia hadir sebagai ketenangan yang perlahan mengarahkan langkah, sebagai keyakinan yang tumbuh tanpa paksaan, atau sebagai kegelisahan lembut yang mengingatkan ketika seseorang mulai menyimpang dari jalan yang benar. Para sesepuh Jawa sering mengingatkan bahwa pikiran ibarat angin, sedangkan rasa sejati bagaikan gunung. Angin selalu bergerak, berubah arah, kadang lembut, kadang menjadi badai. Demikian pula pikiran manusia. Hari ini ia yakin, besok ia ragu. Pagi dipenuhi harapan, sore diliputi kecemasan. Bila seluruh kehidupan hanya mengikuti arah pikiran yang terus berubah, maka batin akan mudah terombang-ambing. Sebaliknya, rasa sejati memiliki sifat yang lebih tenang dan mendalam. Ia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia mengajak manusia melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, melampaui kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, orang yang hidup berdasarkan kejernihan rasa tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak cepat menghakimi, dan tidak terburu-buru menentukan benar atau salah. Ia memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh sebelum bertindak. Dalam keheningan itulah lahir keputusan-keputusan yang tidak hanya baik bagi dirinya, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Namun mengenali rasa sejati bukanlah perkara yang mudah. Ada begitu banyak lapisan yang sering menyamar sebagai suara hati. Keinginan pribadi sering mengaku sebagai petunjuk. Ketakutan sering menyamar sebagai kehati-hatian. Kesombongan kerap mengenakan pakaian keyakinan. Bahkan dendam dapat bersembunyi di balik dalih keadilan. Karena itulah para leluhur menekankan pentingnya lelaku, latihan batin yang terus-menerus. Seseorang harus berani mengamati setiap gerak pikirannya, setiap dorongan emosinya, dan setiap niat yang melatar belakangi tindakannya. Pertanyaan yang sederhana tetapi mendalam perlu terus dihidupkan dalam hati. Apakah keputusan ini lahir dari kejernihan, atau hanya dari keinginan sesaat? Apakah langkah ini membawa kedamaian, atau justru memperbesar kegelisahan? Semakin jujur seseorang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, semakin mudah ia membedakan mana bisikan ego dan mana panggilan dari rasa sejati. Pada akhirnya, rasa sejati adalah kompas batin yang tidak pernah kehilangan arah, meskipun dunia terus berubah. Ketika manusia mulai mempercayai kejernihan rasa yang telah dimurnikan melalui keheningan, kerendahan hati, dan laku yang baik, ia tidak lagi mudah tersesat oleh gemerlap dunia. Ia memahami bahwa tidak semua yang tampak indah layak dikejar, dan tidak semua yang tampak sulit harus dihindari. Ada kalanya jalan yang sunyi justru membawa kedamaian yang paling dalam, sementara jalan yang ramai hanya menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Inilah kebijaksanaan yang diwariskan oleh para leluhur Jawa. Sebelum melangkah lebih jauh untuk menaklukkan dunia, dengarkan terlebih dahulu cahaya yang telah lama menyala di dalam hatimu. Sebab selama rasa sejati masih menjadi penuntun, langkahmu mungkin tidak selalu mudah, tetapi akan selalu mengarah pulang kepada jati dirimu yang sesungguhnya. Semakin dalam seseorang menempuh perjalanan mengenal dirinya, semakin ia menyadari bahwa tidak semua yang hidup di dalam batinnya berupa cahaya. Ada bagian-bagian yang selama ini sengaja disembunyikan, ditolak, bahkan dianggap tidak layak untuk dilihat. Ada amarah yang dipendam bertahun-tahun, ada rasa iri yang tidak pernah diakui, ada ketakutan yang dibungkus dengan keberanian semu, dan ada luka masa lalu yang diam-diam masih menentukan arah kehidupan hari ini. Dalam falsafah Jawa, perjalanan menuju kebijaksanaan tidak pernah dimulai dengan menganggap diri sudah sempurna. Justru ia dimulai ketika manusia memiliki keberanian untuk melihat dirinya apa adanya. Sebab selama seseorang hanya mau mengakui sisi baiknya, ia akan terus hidup dalam bayang-bayang yang tidak pernah benar-benar dikenalnya. Dan bayangan yang tidak dikenali itulah yang seringkali diam-diam mengendalikan pikiran, ucapan, serta setiap keputusan yang diambil. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia bukanlah makhluk yang hanya terdiri dari terang, atau hanya terdiri dari gelap.
Kehidupan adalah tempat keduanya saling bertemu, saling menguji, dan saling mengajarkan. Karena itu, mereka tidak mengajarkan manusia untuk membenci kelemahannya, melainkan mengolahnya menjadi sumber kebijaksanaan. Seperti sebilah keris yang ditempa berulang kali oleh panas api dan kerasnya pukulan, karakter manusia pun dibentuk melalui pergulatan batin yang panjang. Besi yang belum ditempa akan tetap menjadi logam biasa. Demikian pula manusia yang selalu menghindari pergulatan dengan dirinya sendiri akan sulit menemukan kedewasaan sejati. Bukan karena ia tidak memiliki potensi, melainkan karena ia belum bersedia memasuki ruang batin tempat segala kepalsuan perlahan dilebur. Dari sanalah lahir kekuatan yang tidak bergantung pada penampilan luar, melainkan bertumpu pada kejernihan hati yang telah melalui proses panjang. Seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada mengenali akar dari kelemahan kita sendiri. Ketika seseorang bersikap kasar kepada kita, kita segera menyadari kekurangannya. Namun ketika kemarahan yang sama muncul dari dalam diri, kita mencari berbagai alasan untuk membenarkannya. Ketika orang lain berlaku sombong, kita menilainya dengan cepat. Tetapi ketika kesombongan tumbuh dalam hati sendiri, kita menyebutnya sebagai rasa percaya diri. Inilah cara ego menjaga keberadaannya. Ia membuat manusia merasa bahwa sumber persoalan selalu berada di luar dirinya. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, setiap perjumpaan dengan orang lain sesungguhnya adalah kesempatan untuk bercermin. Orang yang membuat kita marah seringkali sedang menunjukkan bagian diri yang belum selesai kita pahami. Orang yang membuat kita iri sedang memperlihatkan keinginan-keinginan yang belum kita damaikan. Dan orang yang melukai hati kita kadang justru membuka pintu menuju penyembuhan yang selama ini tertunda. Bila seseorang mampu melihat setiap peristiwa sebagai cermin batin, maka tidak ada pengalaman hidup yang benar-benar sia-sia. Namun berdamai dengan bayangan diri bukan berarti membiarkan kelemahan terus menguasai kehidupan. Falsafah Jawa tidak pernah mengajarkan penerimaan yang pasrah tanpa perubahan. Berdamai berarti berhenti memusuhi diri sendiri, agar memiliki kekuatan untuk bertumbuh. Seorang petani tidak membenci tanah yang dipenuhi rumput liar. Ia membersihkannya dengan sabar, sedikit demi sedikit, hingga tanah itu kembali subur. Begitu pula batin manusia. Kebiasaan buruk tidak akan berubah hanya karena dibenci, tetapi dapat berubah ketika dikenali dengan jujur dan diolah melalui laku yang baik. Kesabaran, pengendalian diri, keikhlasan, dan kerendahan hati bukanlah sifat yang hadir begitu saja. Semua itu tumbuh dari latihan yang dilakukan setiap hari, bahkan melalui kegagalan yang berulang. Pada akhirnya, mengenal diri bukan hanya tentang menemukan cahaya yang indah di dalam hati, melainkan juga tentang berani menyalakan cahaya itu di sudut-sudut batin yang selama ini gelap. Sebab cahaya tidak pernah hadir untuk menghakimi kegelapan, tetapi untuk meneranginya. Ketika seseorang berhenti lari dari kelemahannya, ia akan menemukan bahwa banyak luka ternyata dapat menjadi sumber belas kasih. Banyak kegagalan justru melahirkan kerendahan hati. Banyak air mata menjadi awal dari kebijaksanaan yang tidak mungkin diperoleh melalui kemudahan hidup. Dan pada saat itulah manusia mulai memahami salah satu rahasia terdalam dalam falsafah Jawa, bahwa perjalanan menuju jati diri bukanlah perjalanan menjadi manusia yang tanpa celah, melainkan perjalanan menjadi manusia yang semakin jujur terhadap dirinya sendiri. Dari kejujuran itulah lahir kedamaian yang sejati, karena seseorang tidak lagi hidup di balik topeng kesempurnaan, melainkan dalam keberanian untuk terus bertumbuh menuju cahaya. Ada satu ajaran yang menjadi napas dari banyak falsafah Jawa, yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Kalimat ini mengandung makna yang begitu dalam, mengajak manusia untuk senantiasa mengingat dari mana ia berasal dan kemana pada akhirnya ia akan kembali. Para leluhur memahami bahwa akar dari banyak kegelisahan manusia bukanlah karena kurangnya harta, kekuasaan, atau penghormatan, melainkan karena ia lupa terhadap asal-usul keberadaannya. Ketika manusia melupakan asalnya, ia mulai menganggap dunia sebagai tujuan akhir. Ia membangun kehidupan seolah-olah akan tinggal selamanya di bumi ini. Ia mengejar segala sesuatu tanpa mengenal batas, hingga lupa bahwa setiap langkah sesungguhnya sedang membawanya mendekati akhir perjalanan.
Kesadaran akan asal dan tujuan hidup bukanlah ajakan untuk takut pada kematian, tetapi undangan untuk menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Sebab hanya mereka yang mengingat bahwa hidup ini sementara yang mampu menghargai setiap detik yang diberikan kepadanya. Leluhur Jawa sering mengibaratkan kehidupan seperti seorang musafir yang singgah di sebuah pendapa untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Pendapa itu boleh saja indah, nyaman, bahkan dipenuhi berbagai kenikmatan. Namun seorang musafir yang bijaksana tidak akan menganggap tempat singgah itu sebagai rumahnya yang abadi. Ia menikmati apa yang ada dengan rasa syukur, tetapi tidak melekat secara berlebihan. Demikian pula manusia. Dunia adalah tempat belajar, tempat menanam, tempat mengasah budi pekerti, dan tempat membuktikan kualitas batin. Dunia bukanlah tempat untuk menggantungkan seluruh harapan, hingga melupakan kehidupan yang lebih luas daripada apa yang terlihat oleh mata. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi hidup dengan rasa memiliki yang berlebihan. Ia menjaga apa yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga siap melepaskannya ketika waktu mengharuskannya. Dari sikap itulah lahir ketenangan yang sulit digoyahkan oleh kehilangan. Kesadaran akan Sangkan Paraning Dumadi juga mengubah cara manusia memandang keberhasilan dan kegagalan. Selama seseorang mengira bahwa dunia adalah tujuan akhir, ia akan mengukur nilai dirinya dari pencapaian yang tampak. Semakin tinggi kedudukan, semakin besar rasa bangga. Semakin banyak harta, semakin merasa aman. Namun ketika keberhasilan itu hilang, harga dirinya ikut runtuh. Sebaliknya, orang yang mengingat asal-usul kehidupannya memahami bahwa semua pencapaian hanyalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia tidak mabuk ketika dipuji, karena ia sadar bahwa semua kemampuan adalah titipan. Ia tidak putus asa ketika gagal, karena ia tahu bahwa kegagalan pun dapat menjadi jalan untuk memurnikan hati. Dalam pandangan Jawa, keberhasilan terbesar bukanlah mampu mengumpulkan sebanyak mungkin milik dunia, melainkan mampu menjaga kejernihan hati di tengah segala perubahan yang terjadi. Sebab hati yang jernih akan tetap menjadi bekal, bahkan ketika seluruh kemegahan dunia telah ditinggalkan. Ada satu kebiasaan yang perlahan menjauhkan manusia dari kesadaran ini, yaitu merasa bahwa waktu masih sangat panjang. Karena merasa masih memiliki banyak kesempatan, manusia menunda memperbaiki diri. Ia menunda meminta maaf, menunda bersyukur, menunda berbuat baik, bahkan menunda mengenal dirinya sendiri. Padahal tidak seorang pun mengetahui sampai kapan napas akan tetap menyertai tubuh ini. Para sesepuh Jawa mengingatkan bahwa kehidupan bukan diukur dari panjangnya usia, melainkan dari kedalaman kesadaran yang berhasil dibangun selama hidup. Ada orang yang berumur panjang tetapi tidak pernah benar-benar hidup, karena seluruh waktunya habis mengejar bayang-bayang dunia. Ada pula yang usianya tidak terlalu lama, tetapi meninggalkan jejak kebajikan yang terus dikenang. Kesadaran inilah yang membuat seseorang lebih berhati-hati dalam setiap ucapan, lebih bijaksana dalam setiap tindakan, dan lebih lembut dalam memperlakukan sesama. Pada akhirnya, mengenal diri tidak akan pernah lengkap tanpa mengingat dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Semakin dalam seseorang memahami Sangkan Paraning Dumadi, semakin kecil keinginannya untuk hidup dalam kesombongan, keserakahan, dan permusuhan. Ia mulai melihat setiap manusia sebagai sesama pengembara yang sedang menempuh perjalanan pulang. Tidak ada alasan untuk saling merendahkan, karena setiap orang sedang memikul ujiannya masing-masing. Tidak ada alasan untuk hidup dalam kebencian yang berkepanjangan, karena waktu yang dimiliki terlalu berharga untuk dihabiskan oleh permusuhan. Dan tidak ada alasan untuk terus mengejar dunia hingga melupakan jiwa sendiri. Karena pada akhirnya yang akan kembali kepada Sang Pencipta bukanlah nama besar, harta yang melimpah, atau kemuliaan di mata manusia, melainkan hati yang telah ditempa oleh kejujuran, welas asih, dan kebijaksanaan. Dari kesadaran itulah manusia mulai benar-benar mengenal dirinya, bukan sebagai pemilik dunia, melainkan sebagai pengembara yang sedang belajar pulang menuju asal kehidupannya. Salah satu ujian terbesar dalam kehidupan adalah godaan untuk hidup berdasarkan penilaian orang lain. Tanpa disadari, banyak keputusan yang diambil bukan karena lahir dari kesadaran diri, melainkan karena keinginan untuk diterima.
Seseorang memilih jalan hidup yang sebenarnya tidak ia cintai karena takut dianggap gagal. Ia membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan demi menjaga citra. Ia menyembunyikan kepribadiannya agar sesuai dengan harapan lingkungan. Sedikit demi sedikit, ia kehilangan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam pandangan falsafah Jawa, keadaan ini adalah bentuk keterasingan yang paling halus. Tubuhnya hadir di dunia, tetapi jiwanya hidup di bawah bayang-bayang penilaian manusia. Padahal kebahagiaan tidak pernah tumbuh dari usaha untuk menyenangkan semua orang. Sebab sebanyak apapun pengakuan yang diterima, hati akan tetap merasa kosong bila seseorang mengkhianati suara nuraninya sendiri. Leluhur mengingatkan bahwa penghormatan terbesar bukanlah datang dari keramaian, melainkan dari batin yang tidak lagi bertentangan dengan dirinya sendiri. Menjalani hidup dengan prinsip ngeli tanpa keli juga berarti memiliki keluasan dalam menghadapi berbagai peristiwa. Pohon bambu menjadi simbol yang sering digunakan untuk menggambarkan kebijaksanaan ini. Ketika angin besar datang, bambu tidak melawannya dengan kekakuan. Ia merunduk mengikuti arah tiupan angin, tetapi akarnya tetap tertanam kuat di dalam tanah. Setelah badai berlalu, ia kembali berdiri tegak tanpa kehilangan bentuknya. Sebaliknya, pohon yang terlalu kaku justru mudah patah ketika diterpa angin yang sama. Demikian pula manusia. Ada saatnya ia perlu menerima kenyataan yang tidak dapat diubah. Ada waktunya ia harus bersabar menghadapi keadaan yang belum sesuai harapan. Namun menerima bukan berarti menyerah. Bersabar bukan berarti berhenti berusaha. Semua itu adalah bentuk kebijaksanaan untuk memilih waktu yang tepat dalam bertindak, tanpa membiarkan emosi sesaat mengambil alih arah kehidupan. Pada akhirnya, ngeli tanpa keli bukan sekadar nasihat tentang cara menghadapi dunia, melainkan cara menjaga kemerdekaan jiwa di tengah arus kehidupan. Dunia akan selalu menawarkan banyak hal yang tampak menarik, tetapi tidak semuanya membawa manusia semakin dekat kepada jati dirinya. Ada arus yang mengajak menuju keserakahan, ada arus yang menumbuhkan kesombongan, ada pula arus yang membuat manusia lupa kepada asal-usul dan tujuan hidupnya. Karena itu, seseorang yang telah mengenal dirinya akan berjalan dengan tenang. Ia tidak tergesa-gesa mengikuti setiap tren, tidak mudah goyah oleh pujian ataupun celaan, dan tidak kehilangan arah hanya karena dunia berubah. Ia memahami bahwa kehidupan yang bijaksana bukanlah kehidupan yang paling ramai dipuji, melainkan kehidupan yang tetap selaras dengan hati nurani. Dan ketika seseorang mampu mengalir bersama kehidupan tanpa pernah kehilangan akar batinnya, saat itulah ia benar-benar menjadi manusia yang merdeka, bukan karena berhasil menguasai dunia, tetapi karena berhasil menjaga dirinya sendiri di tengah dunia yang terus bergerak tanpa henti. Salah satu kebijaksanaan Jawa yang terus hidup hingga kini adalah ungkapan ngeli tanpa keli. Sekilas, kalimat ini terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan makna yang sangat mendalam. Ngeli berarti mengikuti arus, sedangkan keli berarti hanyut dan kehilangan kendali. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia hendaknya mampu hidup selaras dengan perubahan zaman tanpa kehilangan pusat kesadarannya. Dunia akan terus bergerak. Nilai-nilai akan berubah, teknologi akan berkembang, dan cara hidup manusia akan mengalami banyak pergeseran. Semua itu adalah bagian dari hukum kehidupan yang tidak mungkin dihentikan. Namun di tengah perubahan yang begitu cepat, manusia seringkali lupa menjaga akar batinnya. Ia berubah bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena takut dianggap berbeda. Ia mengikuti arus bukan karena memahami arahnya, melainkan karena takut tertinggal. Akibatnya, ia hidup sesuai keinginan dunia, tetapi semakin jauh dari suara hati yang paling jujur. Para leluhur memahami bahwa air sungai selalu mengalir menuju hilir. Siapapun yang memaksakan diri melawan arus tanpa kebijaksanaan akan kelelahan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa mengikuti arus bukan berarti membiarkan diri dibawa kemana saja tanpa kesadaran. Sehelai daun kering akan hanyut tanpa mampu menentukan arah, tetapi seekor ikan yang hidup di sungai tetap dapat bergerak memilih tempat yang aman meskipun berada di dalam arus yang sama. Begitulah manusia seharusnya menjalani kehidupan. Ia hadir di tengah masyarakat, bekerja, berkarya, membangun keluarga, dan berinteraksi dengan sesama, tetapi tidak kehilangan kebebasan batinnya.
Ia mampu mendengar berbagai pendapat tanpa harus menelan semuanya mentah-mentah. Ia mampu menerima perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah menjadi fondasi kehidupannya. Dari sikap inilah lahir pribadi yang lentur tetapi tidak rapuh, terbuka tetapi tidak mudah dipengaruhi, rendah hati tetapi tetap teguh memegang prinsip kebenaran. Setelah seseorang mulai mengenali dirinya, menjernihkan batinnya, berdamai dengan bayang-bayang dalam dirinya, mengingat asal-usul kehidupannya, serta mampu berjalan di tengah dunia tanpa kehilangan jati diri, perjalanan itu belumlah berakhir. Dalam falsafah Jawa, mengenal diri bukanlah tujuan akhir yang berhenti pada kedamaian pribadi. Ada satu tahap yang jauh lebih luhur, yaitu ketika kedamaian yang telah tumbuh di dalam hati mulai mengalir keluar dan membawa manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Inilah makna dari ajaran Memayu Hayuning Bawana, sebuah panggilan untuk ikut menjaga keindahan, keseimbangan, dan keharmonisan dunia. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia tidak pernah hidup sendirian. Setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan akan selalu meninggalkan jejak, baik yang menghidupkan maupun yang melukai. Karena itu, seseorang yang benar-benar mengenal dirinya akan bertanya bukan lagi, apa yang bisa dunia berikan kepadaku, melainkan, kebaikan apa yang dapat kuberikan kepada dunia. Pertanyaan sederhana itulah yang menandai lahirnya kesadaran yang lebih matang, di mana hidup tidak lagi berpusat pada kepentingan diri sendiri, tetapi pada manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Para leluhur mengajarkan bahwa keseimbangan dunia tidak hanya dijaga oleh orang-orang besar yang namanya dikenang dalam sejarah. Dunia justru bertahan karena begitu banyak manusia sederhana yang setiap hari memilih berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, seorang petani yang mengolah tanah dengan penuh tanggung jawab, seorang guru yang mengajar dengan ketulusan, seorang tetangga yang ringan tangan membantu tanpa diminta. Semua itu adalah bentuk nyata dari Memayu Hayuning Bawana. Kebaikan tidak selalu lahir dalam peristiwa besar. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati yang bersih. Dalam pandangan Jawa, manusia adalah bagian dari jalinan kehidupan yang saling terhubung. Hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Sang Pencipta tidak dapat dipisahkan. Bila salah satunya rusak, yang lain pun akan ikut terganggu. Inilah sebabnya para leluhur begitu menghormati alam. Mereka melihat gunung bukan sekadar tumpukan batu, sungai bukan hanya aliran air, dan hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Semua dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga dengan rasa hormat. Sikap ini lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari kesadaran bahwa manusia tidak pernah menjadi pusat dari semesta. Ia hanyalah salah satu bagian kecil yang diberi amanah untuk hidup selaras dengan ciptaan lainnya. Orang yang telah mengenal dirinya akan memahami bahwa keserakahan terhadap alam sesungguhnya berakar dari keserakahan terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, hati yang damai akan lebih mudah melahirkan rasa syukur, dan rasa syukur akan melahirkan sikap menjaga, bukan merusak. Namun Memayu Hayuning Bawana bukan hanya tentang hubungan dengan alam atau masyarakat. Ia juga berbicara tentang bagaimana seseorang membawa kehadirannya ke dalam kehidupan orang lain. Ada orang yang kemanapun ia datang selalu membawa kegelisahan. Kata-katanya melukai, sikapnya memecah belah, dan kehadirannya membuat orang lain kehilangan semangat. Sebaliknya, ada pula orang yang tidak memiliki kekayaan melimpah ataupun kedudukan tinggi, tetapi kehadirannya menghadirkan keteduhan. Ia mendengarkan dengan tulus, berbicara dengan lembut, menguatkan tanpa menghakimi, dan memaafkan tanpa mempermalukan. Orang seperti inilah yang diam-diam sedang memperindah dunia. Ia mungkin tidak pernah menjadi pusat perhatian, tetapi jejak kebaikannya hidup dalam hati banyak orang. Falsafah Jawa mengingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, melainkan dari seberapa banyak keteduhan yang ia tinggalkan setelah ia pergi. Pada akhirnya, mengenal diri akan selalu membawa manusia kembali kepada tanggung jawab yang lebih besar. Semakin seseorang memahami hakikat kehidupannya, semakin ia menyadari bahwa setiap napas adalah kesempatan untuk menebarkan manfaat. Tidak ada kebijaksanaan yang sejati bila hanya berhenti menjadi pengetahuan di dalam kepala. Kebijaksanaan harus menjelma menjadi kelembutan dalam ucapan,
kejujuran dalam tindakan, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta welas asih kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Inilah puncak perjalanan yang diajarkan para leluhur Jawa. Menemukan kedamaian di dalam diri agar mampu menghadirkan kedamaian bagi dunia. Sebab manusia yang benar-benar telah mengenal dirinya tidak lagi sibuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia justru diam-diam menjadi mata air yang menghidupi, pohon yang memberi keteduhan, dan cahaya yang menerangi tanpa pernah meminta untuk dilihat. Dari sanalah makna sejati memayu hayuning bawana hidup, bukan sebagai semboyan, melainkan sebagai laku yang dijalankan setiap hari dengan hati yang jernih dan penuh kasih. Pada akhirnya, seluruh perjalanan mengenal diri membawa manusia kepada sebuah kesadaran yang sangat sederhana, tetapi seringkali baru dipahami setelah menempuh perjalanan hidup yang panjang. Bahwa selama ini yang paling jauh untuk ditemukan bukanlah tempat yang tersembunyi di balik gunung, bukan pula rahasia yang tersimpan di dalam kitab-kitab kuno, melainkan diri sendiri. Sejak kecil manusia diajarkan mengenali dunia luar. Ia belajar membaca, menghitung, memahami berbagai ilmu pengetahuan, dan mengenali begitu banyak hal di sekelilingnya. Semua itu adalah bekal yang berharga. Namun seringkali, di tengah semua pembelajaran tersebut, ia lupa mempelajari satu hal yang paling penting, yaitu mengenali isi hatinya sendiri. Akibatnya, ia tumbuh menjadi pribadi yang mampu menjelaskan banyak hal kepada orang lain, tetapi kebingungan ketika harus menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Falsafah Jawa mengingatkan bahwa selama manusia belum mengenal dirinya, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki belum tentu mampu membawanya menuju kebijaksanaan. Sebab pengetahuan dapat memenuhi pikiran, tetapi hanya pengenalan diri yang mampu menerangi jiwa. Para leluhur tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan mengenal diri akan membuat hidup terbebas dari masalah. Mereka memahami bahwa kehidupan memang diciptakan sebagai ruang belajar, tempat manusia bertumbuh melalui berbagai peristiwa yang silih berganti. Akan tetap ada kehilangan yang mengajarkan keikhlasan. Akan tetap ada kegagalan yang melatih kerendahan hati. Akan tetap ada perpisahan yang mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar abadi. Yang berubah bukanlah kenyataan hidup, melainkan cara manusia memandang kenyataan itu. Ketika seseorang telah mengenal dirinya, ia tidak lagi melihat setiap ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari proses pematangan batin. Dalam perjalanan ini, manusia juga mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari sampai ke ujung dunia. Ia bukan hadiah yang hanya dimiliki oleh mereka yang kaya, terkenal, atau memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Kebahagiaan adalah keadaan batin yang lahir ketika seseorang berhenti bertengkar dengan dirinya sendiri. Ketika ia menerima masa lalunya sebagai guru, bukan sebagai penjara. Ketika ia memandang masa depannya sebagai amanah, bukan sebagai sumber kecemasan. Ketika ia menjalani hari ini dengan penuh kesadaran, bukan terus-menerus menyesali apa yang telah berlalu atau mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Para sesepuh Jawa sering mengingatkan bahwa manusia yang paling kaya bukanlah yang memiliki paling banyak, melainkan yang mampu merasa cukup tanpa kehilangan semangat untuk terus berbuat baik. Rasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh, melainkan berhenti diperbudak oleh keinginan yang tidak pernah mengenal batas. Dari rasa cukup itulah lahir hati yang lapang, dan dari hati yang lapang lahirlah kehidupan yang damai. Mungkin setelah mendengarkan seluruh renungan ini, ada yang bertanya dalam hati, dari mana aku harus memulai perjalanan mengenal diri? Jawabannya mungkin jauh lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Mulailah dengan memberi waktu kepada diri sendiri untuk benar-benar hadir dalam kehidupan. Belajarlah mendengarkan sebelum berbicara. Belajarlah memahami sebelum menghakimi. Belajarlah bersyukur sebelum mengeluh. Sisihkan sejenak kesibukan yang tiada habisnya untuk duduk dalam keheningan, mengamati setiap gerak pikiran, mengenali setiap gejolak emosi, dan bertanya dengan jujur kepada hati, apakah aku sedang menjalani hidup yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai yang kupercaya? Jangan takut jika jawabannya belum memuaskan. Perjalanan ini memang bukan tentang menjadi sempurna dalam sekejap, melainkan tentang kesediaan untuk terus belajar setiap hari. Pada akhirnya, sebelum mengenal dunia, kenalilah dirimu sendiri.
Sebab dunia akan terus berubah, manusia akan datang dan pergi, zaman akan berganti, dan segala yang tampak megah hari ini suatu saat akan menjadi kenangan. Namun diri yang telah mengenal asal-usulnya, memahami tujuan hidupnya, serta menjaga kejernihan hatinya akan tetap menemukan arah di tengah perubahan apapun. Inilah warisan kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh para leluhur Jawa. Mereka tidak mengajarkan manusia untuk menjadi yang paling hebat, paling kaya, atau paling berkuasa. Mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih abadi, menjadi manusia yang eling, selalu ingat kepada asal kehidupannya, waspada, selalu sadar terhadap setiap gerak batinnya, dan hidup dalam laku yang membawa manfaat bagi sesama. Ketika semua itu telah menjadi bagian dari kehidupan, maka perjalanan mengenal diri tidak lagi menjadi sekadar renungan, melainkan menjelma menjadi cara hidup. Dan saat itulah seseorang benar-benar pulang, bukan pulang ke sebuah tempat, melainkan pulang kepada jati dirinya yang telah lama menunggu untuk dikenali, diterima, dan dijalani dengan penuh kesadaran hingga akhir hayat. Pada akhirnya, mengenal diri bukanlah perjalanan yang selesai hanya karena satu renungan atau satu pemahaman. Ia adalah laku seumur hidup, sebuah perjalanan pulang yang ditempuh sedikit demi sedikit, melalui setiap pengalaman, setiap kegagalan, setiap kebahagiaan, dan setiap keheningan yang mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Falsafah Jawa mengingatkan bahwa sebelum manusia berusaha mengubah dunia, ia harus terlebih dahulu menjernihkan hatinya sendiri. Sebab dunia mungkin tidak selalu dapat kita kendalikan, tetapi batin kita selalu dapat kita rawat. Dan ketika hati telah dipenuhi kesadaran, welas asih, serta kejernihan rasa, kehidupan akan memperlihatkan makna yang selama ini tersembunyi di balik setiap peristiwa. Semoga renungan ini tidak hanya berhenti sebagai kata-kata yang didengar, tetapi tumbuh menjadi cahaya kecil yang menerangi langkah Anda dalam menjalani kehidupan. Jika ada satu bagian yang paling menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya ingin mendengar perjalanan dan pemahaman Anda, karena bisa jadi pengalaman Anda akan menjadi pelita bagi orang lain yang sedang mencari arah. Jika Anda ingin terus menyelami kebijaksanaan para leluhur Jawa, falsafah kehidupan, dan renungan yang menenangkan jiwa, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat. Dukungan Anda akan membantu channel ini terus menghadirkan warisan kebijaksanaan Nusantara agar tetap hidup dan memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berjalan bersama dalam renungan ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Semoga hati Anda selalu eling lan waspada, langkah Anda senantiasa dipenuhi kebijaksanaan, dan kehidupan Anda menjadi bagian dari Memayu Hayuning Bawana, menghadirkan kebaikan, ketentraman, dan harmoni bagi dunia.